Depan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini seniornya tersiksa. Seniornya tersiksa, jangan ikut tersiksa. PM sudah ujian juga dia. Sekarang lebih terpakai ya, tadi dua. Ngomong ini ada. Saya bilang, kami ini ada 3 level. Upper class naik pesawat, middle class naik kereta, lower class naik bus. Yang mobil sendiri nggak ada kelasnya. No class. Ini kasihan ya adik-adik UGM, gimana? Ini seniornya, senior. Sekarang tuh apa namanya? Ya udahlah. Oh dia UGM juga? BEM. BEM yang mana? BEM UGM. Oh itu. Oh yang sombong itu ya? Masa dia saya telepon nggak mau dia? Nggak bisa. Karena tahu dia akan Harun anti Jokowi. Jangan-jangan ini UGM yang pro Jokowi dah. Kalau udah ngomong bahwa Jokowi itu alumni paling memalukan, Mas. Kalau alumni paling memalukan itu berarti ada ijazahnya. Lu pernah kuliah aja udah alumni. Nggak bisa, itu kagama. Itu lulusan. Itu kagama versi Ganjar. Yang ubah statuta. Yang sudah pakai tas jauh. Kelas pasar pramuka. Jadi gitu ya. Harapan kami. Jangan sebelum harapan dipasang dulu nih barang. Bungkus Pak Eko. Ya, oke. Nah, ya, pasti. Ya gimana harapanmu? Ayo mainkan. Rakyat Indonesia sudah sedemikian dibuat tidak percaya pada pemerintah. Prabowo punya PR besar, mengembalikan kepercayaan publik. Dan itu tidak cukup dengan makan bergizi gratis, itu tidak cukup dengan sekolah rakyat, itu tidak cukup dengan Danantara, itu tidak cukup dengan Koperasi Desa Merah Putih. Yang harus dilakukan Prabowo adalah melakukan kebijakan revolusioner. Tangkap Jokowi. Salah satunya apa? Biarkan Pak Prabowo dan kroninya memikirkan itu. Kalau resapel gimana? Ini masih bergen nih ya. Nah, ini satu lagi. Kamu ngomong. Berani. Mas Adi jangan Apa yang harus segera dilakukan? Ini bangsa ini kan kalian masa depan kalian cuma ada masa depan. Ini dong, dipindahin dong. Nah, apa masa depan? Kamu siapa? sudah diwakili ketuanya. Iya, dari KM juga. Oh, kamu otoriter sekali. Dia tahu siapa tahu dia punya pendapat yang berbeda. Karena belum briefing ini. Ini kemasyarakatan, Pak. Oh, kemasyarakatan. Ini kalau dilihat aktivis UGM banget ini. Agak beda sama kalau kita agak celing-celing gitu. Untuk pemerintah Prabowo, tolong perhatikan rakyat, jangan saya nanya sendiri dan jangan mendengarkan para penjilat yang ada di sekitarnya. Ini kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Kira-kira ada penjilatnya nggak? Oh, tidak ada jelas. Nggak ada. Untung kamu nggak noleh kanan kiri. Jadi penjilat di sekitar Prabowo harus Diberangus. Oh, diberangus. Oke. Terima kasih Nih, kita sebelum Bang Saidi pulang ya, kita minta kesan dan pesannya. Bagaimana seharusnya kami bersikap ke depan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia? Silakan. Enggak, kalau kita lihat pidato Pak Gatot tadi malam, saya menduga bahwa itu hasil pembicaraan di Hambalang antara Pak Gatot dengan Pak Prabowo untuk disampaikan ke Refli Harun dan kawan-kawan. Oke. Tapi sama Refli Harun nggak berhasil. Enggak, dia Pak Refli Harun berhasil mengingatkan terus Prabowo. Itu kebenaran. Kalau berhasil mengajak Refli Harun masuk ke pemerintahan, itu gagal Prabowo. Gagal. Karena memang nggak ada tawaran juga. Jadi sebelum kita tidak ditawari atau apa, kita ngomong duluan. Jadi 3 hal yang saya tangkap dari malam. Satu tadi bahwa itu hasil pembicaraan Hambalang. Yang kedua, pembawa amanah ini kok diserahkan ke amanah yang disampaikan kan sederhana sebenarnya, menyatakan sampaikan ke publik, aku udah tersiksa ini, disiksa oleh orang Jokowi di sekitar saya. Kira-kira sampaikanlah ke Refli Harun dan kawan-kawan. Nah, itu sudah disampaikan kira-kira oleh Pak GM tadi malam, Pak Gatot tadi malam, dan pesannya begitu sebenarnya. Yang ketiga, kenapa
kenapa lewat Pak GN? Nah, kira-kira. Oke. Nah, karena dia tahu teman-teman Pak GN ini orang-orang baik semua, tidak akan mengakali amanah itu. Oke. Ya, nah, Dan makamnya sama, sesama makamnya jenderal. sama, makamnya sama, dan dia tahu ada Kang Ubed di sana, nggak mungkin menjual amanah itu kalau disampaikan. Oke. Bahkan Kang Ubed gara-gara menjaga amanah mau dipecat. Oke, coba Kalau kelompok oposisi ini berkhianat ketika bertemu dengan Prabowo, ya kita lawan juga. kita sudah deklarasikan sampai 2029 Refli Harun dan Ubedillah Badrun tetap di luar pemerintahan. Karena nggak ada tawaran. Tidak, kita tetap di luar. Nggak, itu pilihan. Rational choice, ya kan? Bersama Tio dari UGM. Luar biasa ya. Kamu jangan sombong lagi kalau di teleponnya. Nggak mau dia di telepon. Saya mau wawancara nggak mau. Padahal bagus sekali dia kemarin. Dia menulis surat kepada rektor UGM. Nggak percaya. Gimana? Masih tidak percaya pada Masih rektor. tidak percaya. Dia rupanya takut ditunggangi RH Channel. Kita nggak ada. Perasaan saya belum bilang itu masih sudah tahu mas. Saya tahu. Karena sensitif. Saya juga pernah jadi ketua BEM soalnya. Oke. Itu ada wartawan senior juga sini Mas Teguh. Kita Mana? kembali. Nih. Mas Teguh. Nih, Mas Teguh. Apa tuh? Mas Teguh tadi ngasih saya buku. Yes. Judulnya apa tadi? Mas Teguh. Reunifikasi Korea Game Theory. Oh, reunifikasi Korea Game Theory. Mas Teguh. Yes. Itu apa itu? Bukunya tentang apa itu? Itu buku diangkat dari disertasi saya, Ya. membicarakan tentang kemungkinan peluang penyatuan kembali Korea Utara dan Korea Selatan. Oke. Jadi menggunakan pendekatan game theory dan two level game, Oke. level 6. Tapi kan itu level marketing ini. Two level game theory. Pada waktu itu dibaca, itu Oke. penting. Jadi saya memang ini dapat privilege untuk berkunjung ke Korea Utara belasan kali, juga ke Korea Selatan belasan kali. Jadi ini buku objektif. Karena kecintaan saja pada isu ini. Nah, maksudnya bisa masuk ke Korea Utara itu gimana caranya? Karena bersahabat Bersama dengan Kim Jong Un. dengan teman-teman di Korea Utara. Oke, enggak Ada waktu untuk dibaca. Oke, insya Allah. Sudah saya masukkan, sudah saya bawa tadi. Mantap. Oke. Sukses. Cerdas. Sorry. Apa? Cerdas tangkas. Bukan. Keren cerdas. Keren cerdas. Hah? Oh, ada foto bertiga juga. Oke. Saya pernah nyobain sigaret apa gua. Oh, masa? Loh, ada sigaretnya juga. Ada, aku punya cerita juga. Oke, luar biasa. LST Independiente. Dulu kita dikasih almarhum Rizal Ramli kan. Mas, tadi kepotong sedikit. Kasihan sayang sekali. Dan Gede Seriannya kepotong semua. Jadi saya minta ulangin lagi. Nah, ini tidak live, tapi kita nanti langsung inikan. Ini saya pegang aja. Dipasang atau dipegang? Terserah. Jadi waktu ya. Ngomong apa tuh tadi tuh? Dua pertanyaan. Pendapat pribadi tentang pemerintahan Prabowo dan kemudian sikap KAMI seharusnya. Oke, terima kasih Bung Refli. Jadi memang orang kalau melihat kebijakan pemerintahnya Pak Prabowo itu, terutama hubungannya dengan Pak Jokowi itu mixed feeling ya. Atau bahkan orang yang ini jadi confused, bingung sebenarnya apa sih, bagaimana sih sikap Pak Prabowo itu dengan Pak Jokowi. Kenapa kita khusus bicara soal Pak Jokowi? Karena kan memang ini penilaian publik. Dan itu juga saya kira mungkin penilaian yang juga tidak terlalu salah, bahwa bayang-bayang dari Pak Jokowi itu masih sangat terasa di pemerintah. Dan kita lihat kan banyak sekali menteri-menteri yang memang dulu adalah orangnya Pak Jokowi yang sampai sekarang masih loyal pada Pak Jokowi. Sementara Pak Prabowo sendiri sebagai presiden kan diharapkan dia sebagai presiden itu dia mandiri dong, dia biasa ngambil keputusan sendiri yang tidak lagi di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi. Tapi kita kayak hubungannya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu kan seperti yoyo. Kita menduga tadinya mereka sudah putus hubungan. Ini kan terlihat dari berbagai kebijakan-kebijakan dia yang memang kalau kita amati banyak sekali memangkas kebijakan Pak Jokowi. Contoh yang paling nyata tentu saja legasinya dari Pak Jokowi IKN. Kemarin aja kan Pak Prabowo sama sekali sempat menyinggung itu sebagai warisan itu, tapi ketika kita ngomongin kemudian anggarannya itu malah nggak disebut sama sekali. Ibu Sri Mulyani malah bilang dia lupa, dia nggak tahu soal anggaran IKN. Artinya kan ya berarti orang akan menafsirkan bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo sudah meninggalkan Pak Jokowi, tapi tiba-tiba sowan lagi dan sebagainya gitu. Setelah sowan, habis itu bikin amnesti dan abolisi terhadap Thomas Lembong dan Hasto. Jadi sebenarnya seperti apa? Nah, ini yang membuat orang jadi bingung. Tapi sinyal yang kemarin, yang terakhir lagi kemarin ketika pidato di nota keuangan untuk anggaran
tahun 2026 dan otak keuangan kelihatan sekali kalau soal mafia tambang dan sebagainya itu kan memang itu ya bagian yang selama ini menjadi salah satu apa yang dipersoalkan publik di era pemerintahannya Jokowi gitu. Itu yang saya kira Pak Prabowo harus tegas dalam soal ini, karena kalau sikapnya Pak Prabowo tegas, rakyat akan bersama dengan Pak Prabowo. Nah, bagaimana dengan sikap kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia? Sikap kami itu harus terus menjadi kelompok yang kritis, yang menggonggongi pemerintahan, apalagi dalam pemerintahan Indonesia sekarang yang sebenarnya praktis sama sekali tidak ada oposisi. Kalau di parlemen itu sudah selesai oposisi. Tadinya ada PDIP, tapi PDIP kan kemudian juga mendukung pemerintahannya Prabowo, meskipun sejauh ini belum masuk ke kabinet. Katanya Ibu Megawati akan segera bertemu dengan Pak Prabowo, tapi katanya di kata Puan itu nggak ada ngomongin soal kabinet dan sebagainya. Tapi apapun, walaupun nggak di kabinet kan mereka juga itu pendukung pemerintah sekarang. Jadi koalisi kami itu Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia posisinya harus menjadi lebih penting sekarang gitu, di tengah situasi bahwa bukan hanya di parlemen tidak ada oposisi, tapi civil society juga terpecah, karena beda dengan kayak Jokowi kemarin, Jokowi yang terakhir ya, bukan dengan sekarang ini. Betul orang juga tadi tuh ada yang sebagian sudah mulai bimbang dengan pemerintahnya Prabowo, tapi sebagian juga lebih mendukung. Jadi saya kira kami harus tetap menjalankan posisi semacam ini, terus menjadi penggonggong pemerintahan. Dengan begitu pemerintah kalau tidak ada oposisi itu berbahaya, nanti dia tidak ada kontrol sama sekali. Itu kira-kira Bung Refli. Oke, makasih Mas Hersu. Siap. Udah mau jalan? Udah mau jalan, mau sholat juga. Ya, sholat dulu aja. Iya, tanggung. Soal tempat di sini jam 12 kan? Enggak, jam 12 katanya. Oh ya? Iya. Oke, sudah sampun. Jalan-jalan nggak apa-apa. Si Reski gimana si Reski ini? Reski kok? Kita lihat jadwal. Reski kok dimatiin dulu.